3 tahun menikah suamiku tak pernah menyentuhku. Kukira ada wanita lain di hatinya, tapi ternyata kenyataannya lebih menyakitkan. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Arum. Usia 26 tahun, dan baru saja resmi menyandang status istri dari seorang pria yang, setidaknya di mata banyak orang, hampir sempurna. Bagas, suamiku, adalah sosok yang membuat banyak wanita di lingkar pertemananku dulu hanya bisa menatap dengan tatapan penuh iri. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, kulit sawo matang yang bersih, dan senyum yang selalu tampak tulus setiap kali menyapamu. Ia mapan, punya karir stabil di sebuah perusahaan ternama, dan pembawaannya selalu sopan, seperti pria yang lahir dari halaman buku-buku roman klasik. Hari pernikahan kami adalah salah satu momen yang akan selalu terekam di memoriku. Di bawah langit sore yang memerah, aula besar itu dihiasi ribuan bunga mawar putih dan lilin-lilin tinggi yang memantulkan cahaya hangat. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang membuatku merasa seperti tokoh utama di sebuah dongeng. Gaunku mengembang sempurna, berlapis-lapis tule yang mengalir mengikuti langkahku, sementara Bagas berdiri di ujung pelaminan, menungguku dengan tatapan yang seolah berkata, "Kamulah satu-satunya yang kucinta." Arum. Bagas menyambut tanganku begitu aku sampai di sampingnya. Suaranya tenang, dalam, seperti berusaha menenangkan degup jantungku yang nyaris melompat keluar. "Mulai sekarang, kita akan jalani segalanya bersama." Aku tersenyum, menatap matanya yang dalam. "Aku percaya itu, Mas." Tamu-tamu kami, keluarga, sahabat, rekan kerja, tersenyum bahagia. Beberapa bahkan berbisik sambil memandang kami, memuji betapa serasinya kami berdua. "Pasangan idaman," begitu kata mereka. Aku tak bisa menahan rasa syukur. Kupikir, inilah awal dari hidup yang benar-benar sempurna. Saat itu, aku tidak tahu bahwa dongeng yang indah seringkali menyimpan rahasia di baliknya. Malam itu, setelah seluruh tamu undangan pulang dan pesta usai, kami tiba di kamar hotel yang sudah didekorasi khusus untuk menyambut awal perjalanan sebagai suami istri. Bunga mawar merah berserakan di atas spray putih, lilin-lilin kecil menyala redup di setiap sudut ruangan, dan aroma lembut vanila menguar memenuhi udara. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Bagas yang sedang melepas jas dan dasinya dengan gerakan pelan. Wajahnya terlihat tegang, bahkan sedikit pucat. "Mas," panggilku lembut, mencoba mencairkan suasana. "Akhirnya kita berdua saja." Ia tersenyum tipis, tapi tidak menatapku lama. "Iya, maaf ya, aku agak lelah. Hari ini padat sekali." Aku mengangguk, berusaha memaklumi. Tentu saja, sejak pagi tadi ia harus menghadapi prosesi pernikahan, berfoto tanpa henti, dan melayani ratusan tamu. Mungkin ia memang butuh istirahat. Namun, malam itu hanya berakhir dengan kami berbaring di ranjang, saling membelakangi. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus rasa kecewa. Anehnya, malam-malam berikutnya pun sama saja. Meski kami berada di pulau tropis yang indah, dengan pemandangan laut biru dan matahari terbenam yang romantis, Bagas tetap menjaga jarak. Kami makan malam di restoran mewah, berjalan-jalan di tepi pantai, bahkan tertawa bersama, tapi saat kembali ke kamar, suasana menjadi dingin. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia tidak tertarik padaku? Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara. "Mas," suaraku lirih, hampir bergetar. "Kita sudah menikah. Tapi, aku merasa seperti kita masih orang asing." Bagas terdiam lama, menatapku dengan mata yang sulit terbaca. "Arum, tolong,
Beri aku waktu. Aku cuma belum siap. Belum siap? Kata itu menancap di kepalaku, membuat hatiku bergetar tak nyaman. Bukankah seharusnya momen ini menjadi awal yang penuh gairah dan kedekatan? Aku mencoba tersenyum dan mengangguk. Padahal di dalam dada, sebuah kekosongan mulai tumbuh. Aku tidak tahu, apakah ini hanya lelah sementara, atau pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan dariku. Hari-hari awal pernikahan yang kuimpikan penuh kehangatan justru terasa janggal. Bagas, di siang hari, tampil sebagai suami teladan yang hampir sempurna. Ia selalu menggenggam tanganku saat berjalan di trotoar, menuntunku melewati keramaian, membukakan pintu mobil sambil tersenyum, bahkan melontarkan gurauan yang membuatku tertawa lepas. Sorot matanya kala itu teduh, seolah menyampaikan rasa sayang yang tulus. Namun, semua berubah begitu malam menjelang. Saat hanya ada kami berdua di kamar, ketika seharusnya keintiman tumbuh alami, tatapannya kehilangan hangatnya. Yang tersisa hanyalah jarak yang tak terlihat, seperti tembok tipis namun kokoh yang memisahkan kami. Aku mencoba memulai sentuhan ringan pada suatu malam, meraih tangannya dengan harapan ia membalas. Namun, Bagas segera menariknya pelan, sambil menghela napas seolah sedang menahan sesuatu. Aku banyak pikiran soal pekerjaan, katanya singkat, menatap ke arah langit-langit bukannya ke mataku. Malam berikutnya, saat aku berusaha memulai percakapan yang lebih dekat, ia menunduk sambil memijat pelipis. Kepalaku pusing. Arum, istirahat saja, ya. Lalu ada malam lain ketika aku berani menyandarkan kepala di bahunya sambil berbisik, bahwa aku merindukan momen lebih dekat dengannya. Bagas hanya tersenyum tipis, lalu mematikan lampu. Kita bangun pagi besok. Aku capek sekali. Setiap alasan terdengar masuk akal jika berdiri sendiri, tetapi ketika alasan-alasan itu hadir berulang, hatiku mulai gelisah. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ia memang lelah, pekerjaannya menuntut banyak energi. Namun, batinku tak bisa berbohong. Ada perbedaan mencolok antara Bagas yang hangat di siang hari dan Bagas yang dingin di malam hari. Seolah pria yang kupeluk di depan orang banyak bukanlah orang yang sama dengan yang tidur di ranjang yang sama denganku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan? Atau mungkin, aku yang tidak cukup memikat baginya? Pertanyaan itu terus menghantui hingga membuatku terjaga, menatap punggungnya yang berbalik dariku. Jarak kami di ranjang hanya sejengkal, tetapi rasanya seperti beribu-ribu mil. Dan setiap malam yang berlalu, aku semakin sadar, keheningan bisa menjadi penolakan paling menyakitkan. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, pertanda hujan akan turun kapan saja. Aku duduk di sudut sebuah kafe yang sudah menjadi tempat favoritku dan Rani sejak kami masih kuliah. Di sana, kami sering menghabiskan waktu berjam-jam, berbagi cerita tanpa batas, menertawakan hal-hal sepele, atau sekadar mengamati orang-orang yang lalu lalang di luar jendela kaca. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi pastry hangat memenuhi udara. Namun entah mengapa, hari itu rasanya tidak sehangat biasanya. Rani datang tergesa-gesa, mantel tipisnya sedikit basah oleh gerimis. Ia tersenyum lebar, lalu duduk di depanku. "Maaf, macet," katanya sambil meletakkan tas. Kami memesan minuman, lalu membicarakan topik ringan seperti pekerjaan dan rencana akhir pekan. Namun, aku bisa merasakan tatapan Rani yang sesekali berubah menjadi lebih tajam, seolah ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sudah ia simpan sejak awal pertemuan. "Rumah tanggamu gimana?" tanyanya akhirnya, suaranya datar tapi matanya penuh selidik. Aku tertegun sepersekian detik sebelum menjawab. "Baik," kataku, mencoba terdengar meyakinkan sambil menarik ujung bibir membentuk senyum tipis. "Semuanya berjalan lancar." Rani mengangguk pelan, tapi sorot matanya tak menunjukkan kepuasan. Ia menyandarkan punggung ke kursi,
lalu mengamati wajahku lama. Aneh saja, ucapnya perlahan. Biasanya kalau kamu sedang jatuh cinta atau benar-benar bahagia, matamu kelihatan bercahaya. Sekarang, entah kenapa, aku nggak lihat itu. Aku terkekeh singkat, berharap bisa memutus ketegangan. Mungkin aku cuma lelah. Banyak hal yang harus diurus akhir-akhir ini. Namun, Rani justru mencondongkan tubuhnya ke depan, menurunkan nada suaranya hingga hampir menjadi bisikan. Arum, aku cuma mau bilang, cowok kalau terlalu dingin sama istrinya itu, aneh. Apalagi kalau kalian baru menikah. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam dadaku. Aku ingin tertawa dan membantah, menyebut bahwa ia terlalu berlebihan atau terlalu banyak menonton drama. Tapi entah kenapa, lidahku keluh. Yang kulakukan hanya menggenggam cangkir cappuccino di tanganku lebih erat, merasakan panasnya merambat ke telapak tangan, seolah aku bisa mengalihkannya dari hati yang tiba-tiba terasa dingin. Percakapan berlanjut ke topik lain, tentang liburan, tren fashion, hingga gosip artis, tetapi pikiranku tak lagi fokus. Saat kami berpisah di depan pintu kafe, Rani memelukku singkat dan berpesan, kalau ada apa-apa, cerita ke aku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Namun, saat melangkah pulang melewati trotoar yang basah oleh hujan, suara Rani bergema lagi di kepalaku, memicu pertanyaan yang bahkan tak berani kuucapkan keras-keras. Untuk pertama kalinya sejak mengenakan cincin pernikahan ini, aku merasa waspada pada sesuatu yang belum terlihat, tetapi bayangannya sudah mulai menyelimuti pikiranku. Malam itu, jarum jam sudah melewati angka 11. Hujan turun rintik-rintik di luar, memukul kaca jendela kamar dengan ritme yang tenang namun menusuk keheningan. Lampu tidur menyala redup, memantulkan cahaya ke dinding berwarna krem, menciptakan bayangan samar di sekeliling ruangan. Aku sudah berbaring di ranjang sejak setengah jam lalu, mencoba memejamkan mata, tetapi suara halus dari ketikan ponsel Bagas terus memecah konsentrasiku. Ia duduk bersandar di kepala ranjang, mengenakan kaos tipis abu-abu, jemarinya lincah menari di atas layar ponsel. Cahaya putih kebiruan dari layar itu menerangi wajahnya, menonjolkan garis rahang tegas yang biasanya membuatku terpikat. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya hidup. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang jarang sekali kuterima beberapa minggu terakhir. Senyum itu muncul begitu alami, seolah ia benar-benar menikmati percakapan yang sedang berlangsung. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Mungkin ia sedang membalas pesan grup kantor, atau bercanda dengan keluarganya. Namun, senyum yang muncul berulang kali membuat rasa ingin tahuku semakin tumbuh. Perasaan itu merambat pelan, seperti air dingin yang menyusup melalui celah sempit, membuat tubuhku merinding tanpa alasan jelas. Aku menggeser tubuh, duduk setengah bangun, lalu bangkit perlahan dari ranjang, berpura-pura hendak mengambil botol air di meja kecil dekat posisinya. Langkahku belum mencapai ujung ranjang ketika Bagas tampak tersentak kecil. Dalam satu gerakan refleks, ia menekan tombol samping ponselnya hingga layar padam, lalu meletakkannya terbalik di atas meja nakas, seolah ingin memastikan aku tidak melihat apapun. Gerakannya begitu cepat dan terlatih, seperti orang yang sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. "Belum tidur?" tanyanya, berdehem singkat sebelum berbicara. Nada suaranya berusaha terdengar santai, tapi aku menangkap sedikit ketegangan di ujungnya. Aku tersenyum samar, mencoba mencari celah di wajahnya. "Belum. Tadi lihat kamu senyum-senyum sendiri. Chatting sama siapa?" Bagas terkekeh singkat, namun tatapannya tidak bertahan lama di mataku. "Ah, teman kantor. Kirim meme lucu. Nggak penting." Ia menunduk sebentar, mengusap tengkuknya, lalu kembali menyandarkan punggung.
Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, meski pikiranku mulai bekerja keras. Ada sesuatu dalam caranya menghindari kontak mata, nada bicaranya yang terlalu cepat, dan gerakan tangannya yang seperti memastikan ponsel itu tetap jauh dari jangkauanku. Aku kembali ke posisiku di ranjang, membelakangi dia, namun telingaku tetap waspada, berharap mendengar lagi suara ketikan itu. Anehnya, malam itu layar ponselnya tetap gelap hingga lampu kamar dipadamkan. Aku memejamkan mata, tetapi bayangan senyum Bagas dalam cahaya layar ponsel tadi terus berulang di kepalaku, memicu rasa yang sulit kujelaskan, campuran antara penasaran, gelisah, dan firasat buruk yang mulai tumbuh pelan-pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ada pintu dalam hidupnya yang tertutup rapat, dan aku tidak punya kunci untuk membukanya. Dalam beberapa minggu terakhir, kebiasaan pulang Bagas mengalami perubahan yang cukup mencolok. Jika sebelumnya ia hampir selalu tiba di rumah menjelang makan malam, kini jarum jam sering melewati angka 10, atau bahkan mendekati tengah malam sebelum suara kunci memutar di pintu depan terdengar. Awalnya aku mencoba memaklumi, menganggap semua itu memang tuntutan pekerjaannya yang seringkali tak mengenal jam pulang. Setiap kali kutanya, ia akan menjawab dengan nada ringan bahwa ada rapat mendadak, proyek baru yang harus dibahas, atau klien penting yang membutuhkan pertemuan tambahan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Raut wajahnya saat tiba di rumah tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat rapat panjang. Sebaliknya, matanya segar, kulitnya bersih, dan rambutnya tetap rapi seperti orang yang baru selesai menghadiri acara santai, bukan bekerja di kantor seharian. Lebih dari itu, aroma tubuhnya tidak sama seperti pagi ketika ia berangkat. Kadang tercium wangi parfum yang berbeda, aroma yang tak pernah kulihat berada di meja riasnya. Yang paling membuatku heran adalah pakaian yang ia kenakan saat pulang. Bukannya kemeja kerja yang sudah kusetrika rapi di pagi hari, melainkan kaos santai, jaket kasual, atau kemeja tipis yang tidak pernah menjadi bagian dari busana kantornya. Pakaian itu tampak bersih, tanpa lipatan kusut, seperti baru saja dipakai untuk berjalan-jalan, bukan sekadar ganti darurat karena insiden kecil. Suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, aku menunggunya di ruang tamu dengan lampu utama masih menyala. Pintu terbuka, ia masuk sambil membawa tas kerja, mengenakan kaos polo biru tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Rapat sampai larut lagi?" tanyaku sambil berdiri di dekat meja. "Iya," jawabnya cepat, meletakkan tas di sofa dan melepas jam tangan. "Klien baru minta pembahasan detail. Nggak bisa ditunda." Mataku tak lepas dari kaos yang ia kenakan. "Kamu ganti baju di kantor?" Ia sempat berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bajuku ketumpahan kopi. Untung ada kaos cadangan di mobil." Jawabannya terdengar wajar, tapi nada bicaranya terlalu terburu-buru, seperti seseorang yang sudah menyiapkan alasan sebelum ditanya. Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura menerima penjelasan itu, namun di dalam kepala, tanda tanya semakin bertambah. Mengapa kaos itu terlihat begitu bersih? Bahkan tanpa sedikit pun aroma kopi yang ia sebutkan? Mengapa wanginya justru seperti campuran parfum lembut dan udara malam, bukan bau ruangan kantor yang dipenuhi pendingin udara? Malam itu, setelah ia tertidur, aku mendekati keranjang pakaian kotor. Di sana, kemeja kerja yang kupersiapkan pagi tadi terlipat rapi, nyaris tidak kusut, dan sama sekali tidak berbau kopi seperti pengakuannya. Yang ada hanyalah aroma samar parfum wanita yang asing di hidungku. Saat itulah, firasat buruk yang selama ini hanya berbisik mulai bersuara lebih jelas, mengirim gelombang dingin menyusup ke dadaku. Suara dering ponsel yang tajam memecah sunyi di antara gelapnya malam. Jarum jam di dinding kamar menunjuk pukul 2:05, waktu di mana seharusnya semua orang tenggelam dalam lelap, sementara udara dingin menusuk hingga ke tulang. Kelopak mataku terasa berat,
namun bunyi itu memaksa kesadaranku kembali. Aku meraba meja kecil di samping ranjang, mencari sumber suara yang tak kunjung berhenti. Layar ponsel menyala, memantulkan cahaya pucat yang membuat mataku sedikit silau. Pandanganku langsung terhenti pada nama yang tertera jelas di layar, Adit Hati Merah 2. Ada getaran aneh di dadaku, seperti campuran rasa penasaran, kecurigaan, dan ketidaknyamanan yang tiba-tiba merayap tanpa permisi. Simbol hati di samping namanya bukan sekadar hiasan. Setidaknya bagiku itu menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Belum sempat jariku menyentuh layar, sebuah tangan kuat tiba-tiba meraih ponsel itu dari genggamanku dengan gerakan cepat dan kasar. Bagas. Tatapannya gelap, rahangnya mengeras, dan nada suaranya keluar seperti pisau yang dihunus tanpa peringatan. "Kenapa kamu pegang itu?" Aku terpaku, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tapi hanya menemukan kemarahan yang tak berusaha ia sembunyikan. "Jam segini ada yang telepon." Dan, kataku, namun ia memotong kalimatku sebelum selesai. "Bukan urusan kamu," ucapnya, tegas, dingin, dan penuh tekanan. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadaku yang mulai memanas. "Bukan urusan aku, Bagas, itu ponsel kamu, dan yang menelepon Adit, dengan simbol hati di namanya." "Siapa dia?" tanyaku, suaraku nyaris bergetar, namun mataku tak mau mengalah dari tatapannya. Bagas memalingkan wajah, jari-jarinya menggenggam ponsel itu begitu kencang seakan takut aku akan merebutnya kembali. Ia berdiri, melangkah menjauh ke sudut kamar, dan mengangkat telepon dengan nada suara yang sengaja dibuat rendah. Dari posisiku, aku hanya bisa melihat bayangan tubuhnya di bawah cahaya temaram lampu tidur. Rahangnya tetap mengeras, jemarinya sesekali mengetuk pelan sisi ponsel, tanda kegelisahan yang ia coba tutupi. Kata-kata yang ia ucapkan tak terdengar jelas, namun intonasinya mengungkapkan lebih banyak daripada isi percakapannya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia memutuskan panggilan, lalu berbalik menatapku. Tatapan itu dingin, nyaris asing. "Aku nggak mau bahas ini." "Tidur," ujarnya datar, sebelum meletakkan ponsel di saku celananya dan membaringkan diri di sisi ranjang, membelakangiku. Aku tetap duduk, menatap punggungnya yang diam, merasakan gelombang pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Malam itu, rasa curiga mulai berakar, dan aku tahu, telepon sederhana di tengah malam hanyalah pintu pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya di antara kami. Pagi itu, udara di kamar terasa seperti terperangkap dalam ruang sempit yang penuh tekanan. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis keemasan di lantai, namun kehangatannya tak mampu mengusir dingin yang merayap di dalam hatiku. Sejak telepon misterius di tengah malam, pikiranku tak berhenti memutar ulang kejadian itu. Nama dan simbol hati di layar ponselnya menghantui benakku, seperti bayangan yang enggan pergi. Begitu Bagas keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah dan aroma sabun yang samar, aku sudah berdiri di tengah ruangan, menunggunya. Tanganku meremas ujung pakaian yang kukenakan, mencoba menahan gejolak emosi yang sejak tadi berusaha menerobos keluar. "Kita perlu bicara," ucapku, berusaha tegas meski suaraku sedikit bergetar. Ia berhenti sejenak, menatapku sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke lemari. "Tentang apa?" tanyanya datar, sambil menggapai kaos dan mengenakannya tanpa terburu-buru, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. "Bagas, aku butuh penjelasan soal semalam," kataku, langkahku maju setengah meter mendekatinya. "Siapa Adit? Kenapa dia menelepon kamu jam 2 pagi? Dan kenapa ada simbol hati di namanya?" Ia tertawa pendek, nada yang lebih mirip ejekan daripada hiburan. "Kamu ini selalu saja mencurigai. Semua hal kecil kamu jadikan masalah besar. Apa kamu gak capek hidup kayak gitu?" Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari yang kubayangkan.
Kamu bilang hal kecil? Bagas, ini bukan sekadar telepon. Aku cuma mau tahu kebenaran. Aku istrimu. Aku punya hak tahu. Jawabku, mencoba menahan nada suaraku agar tidak pecah, meski mataku mulai panas. Bagas menghela napas panjang, gerakannya lambat tapi syarat kejengkelan. Ia mengambil dompet dan kunci motor di meja, lalu berjalan melewatiku tanpa menatap. Aku nggak mau ribut pagi-pagi. Udah, jangan lebay, ucapnya singkat, dingin, sebelum membuka pintu dan melangkah keluar. Aku hanya berdiri mematung, mendengar suara langkah kakinya di teras, diikuti deru mesin motor yang tak lama kemudian menjauh. Keheningan kembali mengisi kamar, namun kali ini disertai rasa kosong yang menekan dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut sambil menunduk. Air mata jatuh satu persatu, membasahi kain celana yang kukenakan. Di dalam hati, aku sadar pertengkaran ini bukan sekadar masalah telepon. Sikapnya yang memilih menghindar dan membiarkanku tenggelam dalam tanda tanya telah menorehkan retakan pertama di hubungan kami, retakan yang mungkin suatu hari akan melebar menjadi jurang yang tak bisa dijembatani. Siang itu, suasana rumah mertua terasa tenang, hanya diisi suara televisi yang diputar dengan volume rendah dan deru kipas angin tua yang berputar perlahan di langit-langit. Aroma kayu jati dari perabotan memenuhi udara, berpadu dengan wangi teh melati yang baru saja diseduh ibu. Aku duduk di sofa panjang yang menghadap jendela, menikmati hangatnya cangkir di telapak tangan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara Bagas berbincang dengan ayahnya di halaman depan, membicarakan entah urusan bengkel atau pekerjaan yang tidak terlalu kupahami. Ibu duduk di sampingku, sesekali meneguk tehnya sambil menatap kosong ke arah pintu yang terbuka setengah. Raut wajahnya terlihat tenang, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa ia sedang memikirkan hal lain. Tanpa peringatan, beliau mencondongkan tubuh sedikit ke arahku. Bibirnya bergerak pelan, suaranya turun nyaris seperti rahasia yang hanya boleh kami berdua dengar. Arum, sabarlah sama Bagas. Dia orangnya berbeda. Kalimat itu membuatku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang tiba-tiba menyeruak. Aku menoleh, mencoba mencari petunjuk dari ekspresi wajahnya. Kerutan tipis di keningnya terlihat jelas, seolah ia sedang menimbang setiap kata sebelum mengucapkannya. Maksud ibu, berbeda seperti apa? Tanyaku perlahan, memastikan nada suaraku tetap lembut. Beliau sempat menatapku beberapa detik, dan dalam tatapan itu aku menangkap sesuatu. Entah itu kekhawatiran, kesedihan, atau mungkin keraguan. Namun tak lama kemudian, beliau menarik napas, menegakkan tubuh, dan memaksakan senyum tipis. Ah, tidak. Ibu cuma bilang begitu saja. Jawabnya singkat sambil menuangkan teh ke cangkirku yang hampir kosong. Aku mengamati tangannya yang sedikit bergetar saat menuang, dan entah kenapa getaran itu membuat ucapannya terasa semakin janggal. Ingin rasanya aku mendesak, memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya ia maksud. Namun sebelum sempat mulutku terbuka, beliau sudah berganti topik. Ngomong-ngomong, kue nastar yang kamu buat waktu lebaran kemarin enak sekali. Bisa ajari ibu cara membuatnya? Katanya dengan nada riang yang terasa terlalu cepat muncul setelah percakapan barusan. Aku mencoba ikut tersenyum. Namun di dalam kepalaku, kata, berbeda, itu berulang-ulang menggema. Rasanya seperti benang tipis yang menggantung di udara, menghubungkan banyak hal yang belum ku ketahui. Hari itu, meski percakapan kami berlanjut dengan obrolan ringan, aku pulang dengan satu kesadaran baru, ada sesuatu tentang Bagas yang keluarganya tahu, tapi tidak mereka ceritakan. Sesuatu yang mungkin suatu hari akan mengubah cara pandangku terhadapnya. Sore itu, rumah terasa begitu lengang. Udara lembab sisa hujan siang tadi masih tertinggal di dinding, membawa aroma tanah basah yang samar-samar tercium dari jendela yang sedikit terbuka. Dari kamar mandi, terdengar suara gemericik air bercampur dengan gesekan sandal karet yang bergeser di lantai. Bagas sedang mandi setelah seharian bekerja,
meninggalkan ponselnya di atas meja ruang tamu, tepat di samping setumpuk kertas tagihan yang belum dibayar. Mataku sempat melirik ke arah benda itu. Layar hitamnya memantulkan cahaya redup dari lampu gantung. Biasanya aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa izin. Tapi sejak kejadian telepon tengah malam, rasa penasaran yang bercampur kecurigaan seperti bara yang tak kunjung padam. Tanganku berulang kali ingin meraih, namun ada perasaan bersalah yang menahan. Meski begitu, detak jantungku semakin keras setiap kali aku mengingat nama dan simbol hati yang pernah kulihat di layarnya. Akhirnya, dorongan itu tak terbendung. Aku duduk di ujung sofa, meraih ponselnya perlahan seolah takut benda itu akan bereaksi. Permukaannya dingin di telapak tangan, namun beratnya terasa berlipat ganda, seakan menyimpan beban rahasia yang tak seharusnya ku ketahui. Dengan napas yang tak beraturan, aku menyalakan layar. Tidak ada pola kunci, hanya sapuan jari yang langsung membuka seluruh akses di dalamnya. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan muncul di bagian atas. Namanya terpampang jelas, Adit Hati Merah 2. Ada getaran halus di dadaku, seperti gelombang yang tiba-tiba menghantam dari dalam. Aku mengetuk ikon itu, dan layar seketika dipenuhi balon percakapan dengan warna yang kontras. Satu mewakili Bagas, satu lagi milik orang itu. Kata-kata di dalamnya membuat mataku sulit berkedip. Panggilan sayang, kalimat manja, dan deretan emoji hati berserakan di antara teks. Mereka bercanda, saling menggoda, saling menanyakan kabar dengan keintiman yang bahkan tak selalu kudapatkan dari Bagas. Kemudian aku menemukan sebuah foto yang menghentikan nafasku. Bagas dan Adit duduk berdampingan di sebuah kafe yang temaram. Tangan mereka saling bertaut di atas meja, sementara senyum keduanya mengembang lebar. Di dekat mereka, dua cangkir kopi tersaji, salah satunya dihiasi latte art berbentuk hati yang nyaris sempurna. Cahaya lampu gantung kafe memantulkan kilau di mata Bagas. Kilau yang biasanya hanya kulihat saat ia berbicara padaku, namun di foto itu, senyum dan tatapan itu bukan untukku. Aku menatap layar tanpa bergerak, merasakan campuran marah, sedih, dan hampa. Jemariku menggulir lebih jauh, membaca baris-baris percakapan yang semakin menegaskan kedekatan mereka. Tidak ada satupun penjelasan logis yang bisa meredakan rasa perih yang mulai menggerogoti dada. Suara engsel pintu kamar mandi berderit tiba-tiba memutus lamunanku. Panik, aku menutup aplikasi itu dan meletakkan ponsel di posisi semula, tepat seperti ketika pertama kali kulihat. Aku berusaha mengatur napas, namun denyut di dadaku tak kunjung reda. Meskipun ponsel itu sudah jauh dari tanganku, kata-kata manis dan gambar tangan yang saling menggenggam itu tetap melekat di kepalaku. Seperti luka yang baru saja terbuka dan akan terus mengeluarkan darah setiap kali kuingat. Malam itu, setelah menemukan deretan pesan yang tak seharusnya kulihat, tubuhku terasa kaku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel yang masih menyala di tanganku. Kata-kata yang tertulis di dalamnya seperti menampar kesadaranku berkali-kali, membuat darahku berdesir dan jantungku berdegup tak beraturan. Bagas sudah terlelap di sebelahku, napasnya teratur, wajahnya tenang seolah dunia sedang berjalan normal. Kontras sekali dengan diriku yang duduk terpaku, dilanda kekacauan batin yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana. Aku menatapnya lama, membiarkan tatapanku menelusuri setiap garis wajah yang selama ini begitu kukenal. Di sana ada ketenangan, bahkan mungkin ketidaktahuan bahwa aku telah menyaksikan sisi lain dari dirinya. Ingin sekali aku membangunkannya, menuntut penjelasan, melemparkan semua pertanyaan yang kini memenuhi kepalaku. Tapi aku tahu, amarah yang meledak tanpa rencana hanya akan membuatnya mengelak. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang membuatnya tak punya ruang untuk menyangkal. Namun menahan amarah ternyata lebih sulit daripada yang kubayangkan. Rasanya seperti memegang bara api yang membakar telapak tangan dari dalam, memaksa setiap otot di tubuhku untuk tetap diam padahal seluruh sarafku berteriak ingin melepaskannya. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan pesan-pesan itu, tapi semakin ku coba,
semakin jelas wajah Adit dan Bagas muncul di benakku. Mereka tertawa di foto itu, dengan senyum yang hanya orang dekat bisa bagikan. Aku memalingkan wajah, membelakangi tubuhnya. Selimut yang menutupi kami terasa seperti dinding tipis yang memisahkan dua dunia. Aku yang sedang terjebak dalam badai, dan dia yang tidur damai di pelabuhan. Dentang jam dari ruang tamu terdengar sayup-sayup, menandai waktu yang terasa berjalan lambat. Pukul 11 lewat, kemudian 12, lalu hampir jam 1. Mataku perih, tapi kantuk tak datang. Kepalaku terasa berat, namun pikiranku terus berputar, mencari celah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini bersamaku, makan di meja yang sama, berbagi tempat tidur yang sama, menyimpan rahasia sebesar itu? Rasa sesak merayap di dada, seolah udara di kamar ini semakin menipis. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi yang kurasakan hanyalah getaran halus di tanganku, pertanda bahwa tubuhku ikut bereaksi terhadap badai di pikiranku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dunia yang kukenal mulai runtuh pelan-pelan. Dan aku tahu, mulai saat ini, aku tak akan pernah lagi memandang Bagas dengan cara yang sama. Malam itu, udara terasa begitu dingin dan menusuk, seolah-olah ikut menyimpan rahasia yang hendak terbongkar. Jalanan kota mulai lengang, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning temaram di atas aspal basah sisa hujan sore tadi. Dari ruang tamu, aku melihat Bagas bersiap keluar rumah. Ia mengenakan kemeja rapi berwarna gelap, rambutnya disisir sempurna, dan tangannya memegang map hitam tipis. Dengan nada tenang, ia berkata hendak menghadiri rapat penting di luar, mungkin akan pulang larut malam. Wajahnya datar, namun matanya menghindar dari tatapanku. Ada keganjilan di sana, sesuatu yang membuat naluriku berteriak, bahwa ia tidak sedang mengatakan hal yang sebenarnya. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku tak langsung bergerak. Hanya duduk sejenak, mencoba menenangkan hati yang mulai diliputi rasa curiga. Namun, detik demi detik yang berlalu justru membuat tekadku menguat. Aku ingin tahu kebenarannya. Dengan hati-hati, aku mengambil jaket, menyelipkan ponsel ke dalam saku, lalu melangkah keluar rumah. Aku menjaga jarak cukup jauh, memastikan langkahku tak terdengar, namun cukup dekat untuk tidak kehilangan jejaknya. Di sepanjang perjalanan, hanya suara deru kendaraan dan detak jantungku yang terdengar. Setelah hampir 15 menit, Bagas berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah yang menjulang anggun dengan dinding kaca berkilauan. Pintu lobi yang dijaga petugas keamanan otomatis terbuka untuknya. Namun, apa yang kulihat setelahnya membuat nafasku tercekat. Dari arah berlawanan, Adit muncul, pria yang kukenal sebagai rekan kerja Bagas. Mereka saling tersenyum, bukan senyum basa-basi, tapi senyum hangat yang menyimpan kedekatan. Tanpa ragu, Adit meraih tangan Bagas, menggenggamnya seolah itu adalah hal wajar bagi mereka. Aku berdiri di balik pilar dekat trotoar, tubuhku terasa kaku seakan terpatung. Mataku tak lepas dari mereka saat melangkah menuju lift. Saat pintu logam itu tertutup rapat, suara ting yang terdengar justru menghantam hatiku seperti palu. Rasanya seluruh udara di sekitarku menghilang, menyisakan ruang kosong yang penuh dengan kecurigaan dan rasa sakit. Aku sadar, malam itu aku baru saja menyaksikan pintu menuju sebuah kebenaran yang selama ini Bagas sembunyikan rapat-rapat dariku. Aku berdiri mematung di balik pohon besar di seberang jalan, mencoba berbaur dengan gelapnya malam agar keberadaanku tak terendus. Udara malam menusuk kulit, membuat telapak tanganku dingin dan berkeringat sekaligus. Sudah lebih dari 3 jam aku menunggu tanpa bergerak, menatap pintu masuk apartemen mewah itu dengan jantung yang berdegup tak menentu. Sesekali mataku perih karena tertimpa asap knalpot kendaraan yang lewat, namun rasa sesak di dada jauh lebih menyakitkan daripada udara yang kuhirup. Jalanan mulai sepi, hanya ada lampu-lampu jalan yang redup memantulkan cahaya kuning pucat ke aspal yang basah sisa hujan.
Di tengah kesunyian yang terasa menegangkan, pintu apartemen itu akhirnya terbuka. Dari sana, Bagas keluar dengan langkah santai, disusul Adit yang menyusul dari belakang. Mereka tampak berbicara ringan, bahkan tertawa kecil, sebelum tiba-tiba Adit mendekat, meraih pinggang Bagas, lalu memeluknya erat dari belakang. Gerakan itu begitu alami, seolah sudah sering mereka lakukan. Lalu, tanpa ragu, bibir Adit menyentuh bibir Bagas dalam ciuman yang begitu mesra dan penuh rasa memiliki. Saat itu, dunia seolah berhenti. Suara malam menghilang, yang terdengar hanya detak jantungku yang kacau. Napasku tercekat, pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Lututku terasa kehilangan tenaga, memaksaku bersandar ke batang pohon untuk tetap berdiri. Sakit yang mengoyak hatiku begitu nyata, seperti ada pisau yang ditusukkan lalu diputar perlahan di dalam dada. Namun aku tetap menahan suara, membiarkan tubuhku terbungkus bayangan agar mereka tak sadar bahwa dari kejauhan, aku menjadi saksi dari pengkhianatan yang selama ini tak pernah kubayangkan. Mereka melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum yang terbawa angin, sementara aku tetap terdiam, membeku bersama luka yang baru saja ditorehkan malam itu. Begitu aku menutup pintu rumah, amarah yang sedari tadi kutahan meledak begitu saja. Aku berjalan cepat menuju ruang tamu, menatap Bagas yang baru saja meletakkan kunci motor di meja. Nafasku berat, dada terasa sesak oleh rasa kecewa yang tak terbendung. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan tadi?" Tanyaku dengan suara bergetar, namun tajam. Mataku tak lepas menatapnya, menuntut jawaban. Bagas hanya berdiri membeku, seakan sedang mencari alasan untuk bersembunyi di balik diamnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, namun ia tetap bungkam. Keheningan itu justru membuat darahku semakin mendidih. "Jawab, Bagas," bentakku lebih keras, membuat suaraku bergema di seluruh ruangan. Ia menarik napas panjang, tatapannya masih menghindar, seakan setiap kata yang akan keluar akan menjadi beban berat. Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. Hingga akhirnya ia menatapku langsung, dan dengan nada yang memecah udara, ia berteriak, "Iya, aku nggak tertarik sama perempuan." Ucapan itu menghantamku seperti hantaman palu, membuat tubuhku seolah kehilangan kekuatan. Namun ia belum berhenti. Dengan suara yang lebih keras, penuh kemarahan dan keputusasaan, ia menambahkan, "Aku menikah sama kamu cuma supaya keluarga nggak curiga." Kata-kata itu memotong hatiku tanpa ampun, meruntuhkan semua yang selama ini kuanggap cinta. Saat itu juga, aku merasa seluruh pondasi rumah tanggaku retak, menyisakan aku berdiri di atas puing-puing kebohongan yang selama ini ia pelihara. Tatapannya menancap tajam ke arahku, seolah ia baru saja melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Namun, di mataku, tatapan itu hanyalah tanda bahwa sesuatu yang mengerikan akan keluar dari mulutnya. Nafasnya berat, tersengal-sengal, seperti seseorang yang sedang mencoba menghimpun keberanian terakhir sebelum melompat ke jurang. Aku menunggu, meski dalam hati berdoa agar apapun yang akan ia katakan tidak sampai menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku. Suaranya serak, nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk membuat dadaku berdegup tak karuan. "Sudah mencintai Adit sejak kuliah." Kalimat itu jatuh seperti palu yang memukul keras kepalaku. Dunia di sekelilingku tiba-tiba membisu. Suara detak jam dinding yang biasanya samar kini terdengar begitu nyaring. Aku mematung, mencoba memastikan apakah telingaku tidak salah menangkap kata-kata yang baru saja keluar. Sayangnya, tatapan matanya yang penuh kejujuran, meski kejujuran itu seperti pisau yang menusuk jantungku, membuktikan bahwa ia serius. "Bagas," suaraku tercekat, tapi sebelum aku sempat mengeluarkan pertanyaan atau protes, ia melanjutkan. "Pernikahan ini cuma topeng," katanya datar, seperti sedang membacakan fakta tanpa emosi. Aku melakukan semua ini supaya keluargaku berhenti memaksa aku menikah.
Mereka pikir kalau aku sudah beristri, mereka akan tenang. Dan memang itu yang terjadi. Tapi, ia berhenti sejenak, menghela napas panjang yang terdengar seperti penyesalan. Aku nggak pernah punya niat mencintaimu seperti seorang suami mencintai istrinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati yang menusuk tanpa ampun. Ingatanku berlari mundur ke hari pernikahan kami, saat aku berdiri di pelaminan mengenakan kebaya putih, menatap wajahnya yang kala itu terlihat penuh senyum. Aku mengira senyum itu adalah tanda kebahagiaan. Aku mengira genggaman tangannya saat itu adalah janji bahwa ia akan menjagaku seumur hidup. Namun kini, semua itu terasa seperti potongan adegan sandiwara yang ia mainkan dengan sempurna. Aku mencoba membuka mulut, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dadaku sesak, mataku panas, tapi aku menolak membiarkan air mata jatuh. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku hancur. Aku memalingkan wajah, mencari sesuatu untuk digenggam, agar aku tidak jatuh. Jemariku menggenggam ujung meja begitu kuat sampai buku-buku jariku memutih. "Kamu sadar nggak?" Suaraku akhirnya keluar, pelan namun bergetar. "Kalau yang kamu lakukan itu bukan cuma bohong, tapi penipuan? Kamu memanfaatkan aku." Kata-kataku terhenti, karena rasa sesak itu kembali menghimpit. Bagas menunduk, seolah mengakui bahwa semua yang aku tuduhkan benar. Namun tidak ada rasa menyesal yang cukup dalam di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi lega, karena rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya terucap. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga kenyataan bahwa kejujuran ini lebih membuatnya merasa bebas daripada merasa bersalah. Aku teringat malam-malam panjang ketika aku begadang menunggunya pulang, khawatir ia kelelahan bekerja. Aku teringat momen saat aku berusaha keras menjadi istri yang baik, memasakkan makanan favoritnya, mengatur rumah agar ia merasa nyaman, bahkan menahan sakit hati ketika ia terlalu sibuk untuk sekadar bertanya kabarku. Semua yang kulakukan selama ini ternyata tidak berarti apa-apa. Bagas kembali berbicara, suaranya lebih pelan, seolah mencoba membuatnya terdengar lembut. "Aku nggak mau kamu berpikir semua ini salahmu. Kamu baik. Kamu istri yang sempurna di mata orang lain. Tapi aku nggak bisa memaksakan perasaan yang nggak pernah ada. Hatiku, sejak dulu, cuma untuk Adit." Adit. Nama itu kini menjadi racun di telingaku. Setiap hurufnya terasa seperti bara yang membakar isi dadaku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan yang muncul justru kejadian siang tadi. Saat aku melihat sendiri Bagas merangkul Adit dari belakang dan mencium pipinya dengan tatapan penuh cinta. Tatapan yang tidak pernah ia berikan padaku. "Kamu pernah mikir nggak?" tanyaku lirih. "Kalau aku juga punya hati? Kalau aku juga manusia yang bisa terluka?" Ia terdiam. Diamnya itu justru seperti pengakuan bahwa jawabannya adalah tidak. Ia tidak pernah memikirkan perasaanku. Rasanya seperti semua yang aku bangun selama ini runtuh. Bukan hanya pernikahan, tapi harga diriku, keyakinanku bahwa aku dicintai, dan harapanku akan masa depan. Aku ingin marah, berteriak, menghujatnya, tapi ada sesuatu yang menahanku. Mungkin karena aku tahu kemarahanku tidak akan mengubah kenyataan. Aku melangkah mundur, menjaga jarak darinya. "Jadi, selama ini aku cuma tameng buat kamu? Cuma perisai supaya dunia nggak tahu siapa kamu sebenarnya?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Bagas menatapku lama. Ada kilatan ragu di matanya, tapi kemudian ia mengangguk perlahan. "Iya." Satu kata itu cukup untuk memutuskan sesuatu di dalam diriku. Aku merasa seperti baru saja ditikam, tapi rasa sakitnya justru membuatku sadar bahwa aku harus melepaskan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang sengaja diciptakan orang yang seharusnya melindungiku. Aku berbalik, meninggalkannya di ruang tamu. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper.
Tanganku bergetar, tapi gerakanku mantap. Bagas berdiri di pintu, tapi ia tidak mencoba menghentikanku. Itu semakin membuktikan bahwa baginya, aku bukan kehilangan yang layak diperjuangkan. Saat aku menarik koper keluar rumah, udara malam terasa dingin menusuk kulit. Namun, rasa dingin itu kalah jauh dibandingkan beku yang menyelimuti hatiku. Di kepalaku hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang terdengar. Aku bukan istri yang ditinggalkan, aku adalah korban penipuan yang disamarkan sebagai pernikahan. Aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, malam ini, aku melangkah keluar dari kebohongan, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang seharusnya sudah lama aku miliki. Perasaan itu datang seperti gelombang besar yang menghantam tanpa ampun. Aku berdiri terpaku di ruang tengah, menatap wajahnya yang tampak begitu datar seolah apa yang baru saja ia akui hanyalah hal sepele. Bukan orientasinya yang membuatku merasa jijik, bukan pula fakta bahwa ia mencintai orang lain, melainkan kebohongan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, memanfaatkan aku sebagai tameng hidupnya. Seluruh janji yang pernah ia ucapkan, kata-kata manis yang dulu membuatku percaya bahwa kami akan membangun masa depan bersama, mendadak kehilangan makna. Seperti boneka kayu yang dicat indah di luar namun rapuh di dalam, begitulah rasanya melihat semua yang kupercaya runtuh di depan mata. Aku teringat hari-hari awal pernikahan kami. Bagas selalu tersenyum hangat, menggenggam tanganku di depan keluarga besar, memelukku di tengah keramaian, seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita yang mengisi hatinya. Aku mengingat bagaimana ia pernah berkata, "Aku beruntung memilikimu." Saat itu, hatiku luluh, merasa dicintai sepenuh hati. Tapi kini, setiap pelukan itu, setiap tatapan itu, hanya terasa seperti sandiwara yang ia mainkan agar dunia melihatnya sebagai lelaki sempurna di mata orang tua dan keluarganya. Dadaku terasa sesak. Napasku seperti tertahan di tenggorokan. Bagas memandangku tanpa rasa bersalah yang tulus, hanya ada ekspresi lega seakan beban yang ia pikul telah ia letakkan di meja ruang tamu ini. Sementara aku justru merasa bebanku baru saja bertambah ribuan kali lipat. Bukan hanya karena aku dikhianati, tapi karena seluruh harga diriku tercabik-cabik oleh fakta bahwa aku hanyalah alat. Aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Kata-kata itu bagai pisau tumpul yang mengiris lambat-lambat. Jika benar ia tak mau menyakitiku, mengapa membiarkanku hidup dalam kebohongan selama ini? Mengapa mengikatku dalam janji suci yang ternyata hanya menjadi kedok untuk melindungi dirinya sendiri? Aku menunduk, menatap cincin kawin di jariku. Cincin itu dulu terasa hangat, penuh makna. Sekarang, hanya sebongkah logam dingin yang mengikatku pada sebuah kebohongan besar. Tangan kiriku bergetar, bukan hanya karena marah, tapi karena seluruh tubuhku menolak kenyataan ini. Semua kenangan yang pernah kami lewati, makan malam sederhana, liburan singkat, candaan sebelum tidur, kini terasa hambar. Seolah setiap momen itu hanyalah potongan adegan dari drama yang ia tulis sendiri, dan aku hanyalah pemeran figuran yang tak tahu skenario sebenarnya. Aku mengangkat wajah, menatap matanya. Kamu sadar enggak? Kalau yang kamu lakukan itu sama saja dengan menipu aku? Sama saja dengan menghancurkan hidup aku? Suaraku pecah, bergetar di ujung kalimat. Bagas tak langsung menjawab, hanya memalingkan pandangan. Dan diamnya itu, diam yang panjang dan menyesakan, membuatku semakin yakin bahwa penyesalan bukanlah alasan ia mengaku, melainkan karena rahasianya hampir terbongkar. Hatiku terasa seperti kaca yang dibanting, hingga pecah menjadi ribuan serpihan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengusirnya malam itu juga. Namun, yang kurasakan justru kekosongan yang menelan semua emosiku. Aku duduk di sofa, memeluk diriku sendiri. Ruangan ini terasa asing, seperti bukan rumah yang pernah kubangun bersama dia. Bahkan aroma tubuhnya yang dulu membuatku nyaman kini, hanya mengingatkan pada pengkhianatan.
Di sudut pikiranku, muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa. Apakah setiap kali ia menatapku, sebenarnya ia memikirkan Adit? Apakah saat aku menyiapkan sarapan, ia membayangkan seseorang lain yang seharusnya duduk di depannya? Semua kemungkinan itu menampar harga diriku, membuatku merasa tak lebih dari perisai hidup yang ia pasang di hadapan dunia. Aku sadar, rasa jijik ini bukan karena ia mencintai sesama jenis. Aku bisa menerima siapapun yang memilih jalannya sendiri. Tapi yang tak bisa kuterima adalah kenyataan bahwa aku dipaksa menjalani pernikahan penuh kebohongan, di mana seluruh cintaku hanya menjadi alat demi citra dirinya. Itu adalah pengkhianatan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Bagas kembali berkata, "Aku minta maaf." Tapi maafnya terdengar kosong, tak lebih dari formalitas. Aku tahu, seberapa banyak pun ia mengulang kata itu, ia tak akan pernah bisa mengembalikan harga diriku yang ia hancurkan. Malam itu, aku mengerti satu hal, tidak semua luka akan sembuh dengan waktu. Ada luka yang justru semakin dalam setiap kali kita mengingatnya, dan ini adalah salah satunya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi halaman rumah orang tuaku. Aku pulang dengan langkah gontai, masih mengenakan pakaian kerja yang sudah kusut. Begitu membuka pintu, aroma masakan ibu langsung menyambut, tapi anehnya, perutku terasa kosong. Aku tidak lapar, hanya hampa. Ibu yang sedang duduk di ruang makan menatapku dengan dahi berkerut. "Kok pulangnya malam sekali? Kamu sakit?" tanyanya pelan, nada khawatir jelas terdengar. Aku tidak langsung menjawab. Kakiku gemetar saat melangkah ke ruang tamu. Ayah yang sedang membaca koran melirik ke arahku. Tatapannya penuh tanya, seperti bisa merasakan ada yang tidak beres. "Ayah, Ibu, aku mau bicara." Suaraku hampir tak terdengar. Keduanya saling pandang, lalu ayah meletakkan korannya di meja. "Kenapa, Nak? Ada masalah di kantor? Atau sama Bagas?" tanyanya dengan nada serius. Begitu nama itu disebut, dadaku langsung sesak. Aku menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata yang rasanya bagai duri di tenggorokan. "Ayah, Bu, semua yang kalian lihat dari pernikahan aku dan Bagas, semuanya bohong." Mereka terdiam. Ibu menatapku dengan mata melebar, sementara ayah perlahan menegakkan duduknya. "Maksudmu?" Ayah bertanya, suaranya tegas, tapi aku bisa mendengar nada khawatir di baliknya. Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan segalanya. Bagaimana aku menemukan pesan-pesan rahasia Bagas dengan pria lain. Bagaimana aku menyadari bahwa dia menikah denganku hanya untuk menutupi orientasinya di depan keluarga dan masyarakat. Bagaimana setiap perhatian yang dia tunjukkan padaku ternyata hanyalah peran yang ia mainkan dengan sangat rapi. Kata-kataku tersendat-sendat di sela isakan yang terus berusaha kutahan. Tapi pada akhirnya air mataku jatuh juga. Saat aku selesai bercerita, suasana rumah benar-benar sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, menambah dingin suasana. Ayah menghela napas panjang, lalu berdiri. Tatapannya tajam, wajahnya memerah menahan emosi. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Astagfirullah, jadi selama ini dia mempermainkanmu," katanya dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang membuncah. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Ya Allah, anakku, kenapa kamu tidak cerita dari awal?" Suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku takut kalian kecewa. Takut kalian marah," jawabku pelan. Ayah melangkah mondar-mandir di ruang tamu. "Marah? Tentu saja aku marah. Tapi bukan padamu. Aku marah pada laki-laki yang berani-beraninya mempermainkan pernikahan, mempermainkan perasaan anakku." Suaranya meninggi, membuat ibu tersentak. Aku melihat rahang ayah mengeras. Ini bukan hanya masalah rumah tangga. Ini penipuan,
Dia menipumu, menipu kita semua, dan mempermalukan keluarga kita. Aku tidak akan diam. Ibu mencoba menenangkannya. Pak, jangan terburu-buru. Kita harus pikirkan baik-baik. Masalah ini rumit. Kita harus hati-hati, ucapnya sambil mengusap air mata. Namun ayah tak bisa duduk diam. Hati-hati, dia sudah menghancurkan hidup anak kita. Dia menjadikan pernikahan ini tameng untuk menutupi dirinya sendiri, sementara anak kita dibiarkan menderita. Tidak, Bu. Aku akan pastikan dia bertanggung jawab. Ia lalu menatapku dengan tatapan tegas, seolah ingin menegaskan bahwa aku tidak lagi sendirian. Besok, kita pergi ke kantor pengacara. Kita akan konsultasi, lihat kemungkinan untuk menuntut dia atas dasar penipuan dan manipulasi. Kalau perlu, kita bawa ini ke pengadilan. Aku tidak peduli siapa keluarganya atau seberapa kuat posisinya. Dia harus membayar atas semua ini. Dadaku bergetar mendengar ketegasan itu. Ada rasa lega, tapi juga ketakutan. Lega karena orang tuaku percaya padaku dan mau membelaku. Takut karena aku tahu, langkah ini akan membuka perang besar antara keluargaku dan keluarga Bagas. Ibu duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Nak, mulai sekarang kamu jangan memendam sendiri. Apapun yang kamu rasakan, ceritakan pada kami. Kami ada untukmu. Kamu tidak bersalah. Kesalahan itu ada pada dia, yang tidak jujur dari awal. Air mataku mengalir semakin deras. Aku cuma mau semuanya selesai, Bu. Aku sudah lelah. Ayah berhenti mondar-mandir, lalu duduk di hadapanku. Aku janji, Nak, kami akan urus ini. Kamu tidak akan menghadapi semuanya sendirian lagi. Di luar, hujan masih deras. Petir sesekali menyambar, seolah ikut menegaskan bahwa badai baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku punya perisai. Bukan lagi berdiri sendirian, tapi diapit orang-orang yang akan berjuang di sisiku sampai akhir. Sejak aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Bagas dan kembali ke rumah orang tuaku, hidupku seperti disorot lampu panggung yang panas dan menyilaukan. Tidak ada satupun langkahku yang luput dari tatapan orang. Di kompleks kecil tempat orang tuaku tinggal, kabar menyebar seperti api yang membakar daun kering di musim kemarau. Hanya butuh 1 hari sejak kedatanganku, gosip mulai beredar ke seluruh telinga, dengan versi cerita yang entah berasal dari siapa dan sudah bercampur dengan bumbu-bumbu yang kejam. Awalnya, hanya tatapan aneh dari beberapa tetangga yang kulihat ketika aku berjalan menuju warung. Tatapan itu bukan sekadar ingin tahu, tapi juga seperti sedang menilai, seakan-akan aku adalah buku terbuka yang mereka bebas baca tanpa izinku. Sebagian memilih tersenyum tipis, tapi tak lama kemudian aku bisa mendengar bisik-bisik di belakang punggungku. Bukan hanya sekali, bahkan ketika aku berpura-pura tak mendengar, suara-suara itu tetap jelas menusuk telingaku. Aku dengar katanya dia nggak bisa bikin suaminya betah. Suara lirih seorang ibu-ibu muda sambil menunduk pura-pura sibuk mengatur keranjang belanjaannya. Ah, katanya malah suaminya nggak suka sama perempuan. Sahut yang lain, tertawa kecil, seperti sedang membicarakan lelucon memalukan. Tapi ada juga yang lebih kejam, menyelipkan tuduhan yang menusuk harga diriku lebih dalam. Kalau perempuan bisa melayani dengan baik, masa sih suaminya nyari yang lain? Pasti ada yang salah sama dia. Setiap kata itu seperti jarum yang menusuk satu persatu ke dalam dadaku. Aku tahu, sebagian besar orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan aku juga tak mungkin menjelaskan semuanya. Apa yang harus kukatakan? Bahwa suamiku selama ini membohongi pernikahan kami? Bahwa aku hanyalah alat untuk menutupi rahasianya? Tidak semua orang akan mengerti.
apalagi di lingkungan yang masih memegang teguh pandangan bahwa rumah tangga harus dijaga, aibnya, mati-matian. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, rasanya seperti sedang berjalan di tengah kerumunan yang semuanya memandangku sebagai bahan tontonan. Bahkan suara sandal jepitku yang menapak di tanah pun terasa terlalu keras, seolah memanggil perhatian semua orang untuk melihatku. Aku mulai menghindari keluar rumah kecuali benar-benar terpaksa. Pagi itu, aku menemani ibuku belanja sayur di pasar kecil dekat rumah. Seorang penjual tempe yang dulu ramah kini, hanya menatapku sekilas lalu cepat-cepat beralih melayani pembeli lain. Di ujung lorong, dua orang wanita yang aku kenal sebagai teman arisan ibuku tiba-tiba menghentikan percakapan mereka ketika aku lewat. Mereka tersenyum basa-basi, tapi mata mereka berbicara lain. Mata yang penuh rasa ingin tahu, rasa iba yang dibuat-buat, dan entah kenapa, sedikit nada puas. Kasihan, ya, cantik-cantik, ujung-ujungnya ditinggal, bisik salah satu dari mereka setelah aku lewat. Aku menggenggam tas belanja lebih erat, menahan napas agar tidak membiarkan air mata jatuh di depan orang-orang. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Walaupun di dalam hatiku, setiap ucapan itu menambah retakan di dinding pertahananku. Di rumah, ibuku berusaha menenangkanku. Gak usah didengerin omongan orang. Mereka cuma tahu cerita dari mulut ke mulut, belum tentu benar, katanya sambil mengelus punggungku. Tapi aku tahu, diam-diam ibuku pun marah dan tersinggung. Ayahku lebih tegas, ia bahkan pernah keluar rumah hanya untuk menatap tajam tetangga yang kedapatan sedang membicarakanku di teras. Namun gosip tidak berhenti, justru semakin liar. Ada yang mengatakan aku kabur dari rumah karena ketahuan berselingkuh. Ada yang menyebut pernikahanku hancur karena aku tidak bisa punya anak. Bahkan ada yang mengarang cerita bahwa aku pernah memaki mertua di depan banyak orang. Tidak ada satupun yang benar. Tapi semua itu terdengar seakan menjadi fakta ketika terus diulang-ulang. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana mungkin hidupku berubah secepat ini. Dulu aku punya suami, rumah, dan status sosial yang membuat orang menghormatiku. Kini aku hanya seorang perempuan yang kembali ke rumah orang tua, tanpa pasangan, tanpa rasa percaya diri, dan dibicarakan semua orang. Yang paling menyakitkan adalah ketika gosip itu sampai ke telinga keluarga besar. Beberapa sepupu menghubungiku lewat pesan singkat, pura-pura menanyakan kabar, tapi aku tahu di balik kata-kata manis itu, mereka hanya ingin memuaskan rasa penasaran. Aku dengar kamu pisah sama Bagas. Kenapa sih? Kok tiba-tiba? Tulis salah satu dari mereka. Pertanyaan yang terdengar polos, tapi menusuk karena aku tahu jawabannya terlalu rumit untuk dibagikan. Kadang aku berpikir untuk menceritakan semuanya. Membuka rahasia Bagas agar semua orang tahu bahwa bukan aku yang bersalah. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku teringat wajahnya ketika pertama kali mengaku. Wajah penuh keputusasaan, seperti orang yang terpojok dan tidak punya jalan keluar. Sejelek apapun kelakuannya padaku, aku tidak tega menghancurkan hidupnya di mata banyak orang. Ironisnya, di saat aku berusaha melindunginya, dia tidak pernah berusaha melindungiku dari semua fitnah yang beredar. Beberapa hari lalu, aku melihat postingan media sosialnya yang masih terlihat santai, tersenyum di sebuah kafe bersama Adit. Tidak ada tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah. Tidak ada klarifikasi atau pembelaan untukku. Saat itu aku sadar, dia mungkin memang tidak peduli sama sekali pada apa yang sedang aku hadapi. Tekanan dari masyarakat bukan hanya soal gosip yang menusuk telinga, tapi juga rasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aku merasa seperti orang asing di lingkungan yang dulu begitu akrab. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapaku kini hanya melambaikan tangan dari jauh,
seolah sudah diajari untuk menjaga jarak. Lama-lama aku belajar untuk tidak lagi menanggapi. Aku mulai mengisi waktuku dengan membantu ibuku di dapur, membaca buku-buku lama, dan menghabiskan sore di halaman belakang sambil menyiram tanaman. Ada rasa tenang yang pelan-pelan datang, meski belum sepenuhnya menghapus sakit hati. Aku tahu, gosip itu tidak akan langsung berhenti. Tapi aku juga tahu, waktulah yang akan membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Dan sampai saat itu tiba, aku harus tetap berdiri, meskipun kakiku goyah dan dadaku penuh luka. Karena jika aku jatuh sekarang, mereka akan menang, mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi merasa berhak menghakimi. Hari itu udara di luar terasa begitu panas, namun dingin yang merayap di dadaku jauh lebih menusuk. Bagas berdiri di hadapanku, matanya merah, napasnya memburu. Suaranya bergetar saat berkata, "Tolong, jangan bongkar ini ke siapapun. Aku mohon." Ada nada putus asa di suaranya, nada yang mungkin bisa mengguncang hati siapapun, kecuali hatiku yang sudah membeku. Aku menatapnya lama, berusaha membaca wajah yang selama ini begitu kukenal, wajah yang dulu kucintai. Tapi kali ini, yang kulihat hanyalah topeng yang retak, memperlihatkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak menemukan lagi sosok suami yang kukira tulus. Yang ada hanyalah pria yang telah mempermainkan kepercayaanku, menjadikan pernikahan kami sebagai perisai untuk menutupi rahasia hidupnya. Bagas, kamu tahu nggak? Permintaanmu itu keterlaluan. Ucapku pelan, tapi nadaku mengandung bara yang hampir meledak. Kamu minta aku terus hidup dalam kebohongan. Kamu minta aku terus berpura-pura di depan keluarga, di depan tetangga, di depan diriku sendiri. Kamu minta aku memenjarakan perasaanku hanya demi kenyamananmu. Dan setelah semua ini, kamu pikir aku masih bisa melakukannya? Bagas menggeleng cepat, air mata mulai membasahi wajahnya. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku nggak punya pilihan waktu itu. Tekanan dari orang tua, dari keluarga besar, aku bingung. Kalau aku jujur dari awal, aku takut kehilangan segalanya. Aku menahan tawa pahit yang nyaris keluar. Takut kehilangan segalanya, ulangku. Kalau begitu, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan hidupku yang kamu seret ke dalam kebohongan ini? Bagaimana dengan harga diriku yang kamu hancurkan? Kamu pernah pikirin itu? Dia terdiam, memalingkan wajah seolah tak sanggup menatap mataku. Saat itu aku tahu, tak peduli seberapa keras ia memohon, hatiku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak di penjara yang ia buat. Dalam benakku, semua kenangan yang dulu terasa indah kini berubah menjadi serpihan kaca yang melukai. Senyum yang pernah membuatku hangat kini terasa dingin dan penuh tipuan. Pelukan yang dulu membuatku merasa aman kini, hanya mengingatkan betapa pandainya ia berpura-pura. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan guncangan di dada. Bagas, aku nggak mau terus hidup seperti ini. Aku nggak mau jadi istri di atas kertas, cuma untuk menutupi rahasia yang bahkan bukan milikku. Aku nggak mau anak-anak kita nanti, kalaupun ada, hidup di tengah kebohongan. Aku akan menggugat cerai. Kalimat terakhir itu membuat wajahnya pucat seketika. Jangan, tolong, aku bisa jelasin semuanya ke keluargamu, ke orang tuaku. Kita bisa cari jalan tengah. Asal, kamu jangan cerai. Aku janji gak akan nyakitin kamu lagi. Aku tersenyum miris. Kamu sudah nyakitin aku, Bagas. Bukan sekali, tapi sejak awal pernikahan ini dimulai. Dan yang lebih parah, kamu melakukannya sambil tersenyum, sambil pura-pura sayang. Itu bukan cinta. Itu kebohongan yang kamu rawat dengan hati-hati. Tangannya meraih tanganku,
tapi aku menarik diri. Sentuhannya kini terasa asing, dingin, dan penuh beban. Aku tidak lagi merasakan getaran yang dulu membuatku yakin padanya. Yang tersisa hanyalah rasa jijik, karena menyadari bahwa selama ini aku dijadikan tameng. Keputusan itu bukan sesuatu yang mudah kuambil. Aku tahu setelah ini akan ada badai besar. Aku tahu tetangga akan bergosip, keluarga besar akan bertanya-tanya, bahkan mungkin menghakimiku. Tapi aku lebih takut pada satu hal, hidup selamanya dalam kebohongan dan kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Lampu meja menyala redup, dan di meja itulah aku menulis rencana hidupku yang baru. Aku mencatat tanggal untuk menemui pengacara, menyusun langkah demi langkah yang harus kuambil. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku juga tahu, rasa sakit ini akan membebaskanku. Di luar kamar, aku bisa mendengar Bagas berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suaranya terdengar seperti orang yang kehilangan arah. Mungkin dia benar-benar takut kehilangan segalanya. Tapi aku tidak lagi menjadi bagian dari segalanya itu. Aku adalah seseorang yang ia buang demi melindungi rahasianya. Dan aku tidak akan lagi tinggal di tempat yang tidak menghargai keberadaanku. Besoknya, aku memulai langkah pertama. Aku menelepon seorang pengacara yang direkomendasikan sepupuku. Suaraku bergetar saat menceritakan semuanya, tapi di ujung sana, suara sang pengacara terdengar tegas. Kita akan urus ini. Kamu berhak untuk keluar dari pernikahan seperti itu. Itu bentuk penipuan. Jangan biarkan dia terus memanfaatkan kamu. Kata-kata itu bagai angin segar di dadaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya kendali atas hidupku. Bagas mungkin bisa memohon, menangis, atau mengancam, tapi dia tidak bisa lagi membatalkan keputusanku. Malam kedua, dia mencoba bicara lagi. Kali ini nadanya lebih lembut, bahkan nyaris menyerupai Bagas yang dulu ku kenal. Aku janji, aku akan lebih terbuka. Aku akan coba berubah. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, Bagas, aku tidak menikah denganmu untuk mengubah siapa dirimu. Aku menikah karena dulu aku pikir kamu mencintaiku. Ternyata aku salah. Dan sekarang, aku memilih memperbaiki hidupku tanpa kamu di dalamnya. Dia terdiam. Tak ada lagi kalimat yang ia lontarkan. Hanya tatapan kosong yang mengikuti langkahku saat aku meninggalkan ruangan itu. Keputusan menggugat cerai bukanlah akhir dari rasa sakit, tapi awal dari perjalanan untuk menyembuhkan diri. Aku tahu jalannya panjang, penuh tantangan, dan mungkin akan membuatku lelah. Tapi aku percaya, di ujung jalan itu ada kebebasan, ada kelegaan, dan ada kesempatan untuk membangun hidup yang jujur, tanpa kebohongan, tanpa pura-pura, dan tanpa rasa takut. Dan di malam yang sunyi itu, aku menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi di kejauhan, aku melihat bintang kecil berkelip. Itu cukup untuk mengingatkanku. Meski langit dipenuhi kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Sidang perceraian hari itu terasa seperti bab terakhir dari sebuah buku yang selama ini kubaca dengan hati bergetar. Udara di ruang sidang begitu pengap, bukan hanya karena orang-orang yang memenuhi bangku penonton, tetapi juga karena beban emosional yang menggantung di sana. Kursi kayu yang kududuki terasa dingin, meskipun telapak tanganku basah oleh keringat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup terlalu cepat. Suara detik jam dinding terdengar jelas, seakan mengiringi setiap denyut rasa gugup di dadaku. Bagas duduk di seberang, mengenakan kemeja putih yang kusut di bagian lengannya. Ia menunduk sejak awal sidang dimulai, tidak sekalipun berani menatap ke arahku. Dulu, aku mengenalnya sebagai pria yang penuh percaya diri,
selalu berbicara dengan pandangan lurus ke mata lawan bicaranya. Tapi hari ini, seolah semua keberanian itu menguap, meninggalkan sosok yang hanya menyisakan bayangan dari dirinya yang dulu. Hakim mulai membacakan putusan, suaranya tegas namun tanpa nada emosi. Kata demi kata seperti menghantam pikiranku. Dengan ini, pernikahan antara penggugat dan tergugat resmi berakhir. Rasanya seperti palu yang memukul telinga dan hatiku bersamaan. Di satu sisi, aku ingin berteriak karena sakitnya begitu menusuk. Tetapi di sisi lain ada rasa lega yang perlahan merayap, seperti udara segar yang masuk setelah sekian lama terkurung di ruangan gelap. Saat hakim mempersilakan kami untuk memberikan pernyataan terakhir, aku menatap Bagas. Untuk pertama kalinya hari itu, aku memaksa diriku menatap wajah yang pernah kucintai sepenuh hati itu. Ia masih menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Napasku tercekat, tapi aku tahu aku harus bicara. Dengan suara yang bergetar namun mantap, aku berkata, "Aku doakan kamu bahagia dengan pilihanmu, tapi aku juga berhak bahagia dengan pilihanku." Kalimat itu keluar seperti sebuah kunci yang membuka pintu terakhir dalam penjara emosiku. Aku tidak ingin lagi membawa rasa dendam atau amarah. Aku hanya ingin menutup lembaran ini dengan kepala tegak. Setelah ucapanku, Bagas tetap diam. Ia tidak mencoba menjawab, tidak juga menatapku. Mungkin karena ia tahu, apapun yang diucapkannya sekarang tidak akan mengubah kenyataan. Ketika sidang dinyatakan selesai, aku berdiri. Langkahku menuju pintu keluar terasa berat namun pasti. Setiap langkah seperti memisahkan aku dari masa lalu yang penuh kebohongan, menuju kehidupan baru yang entah akan membawaku kemana. Begitu keluar dari ruang sidang, udara luar menyambutku dengan sinar matahari yang terik. Cahaya itu membuat mataku sedikit perih. Atau mungkin itu hanya air mata yang menggenang sejak tadi. Aku berjalan tanpa menoleh ke belakang. Di kepalaku, kilasan kenangan bersama Bagas muncul satu persatu, tawa di awal pernikahan, rencana masa depan yang kami buat di malam-malam panjang, dan janji-janji yang kini kuanggap tak lebih dari kata kosong. Semua itu kini terasa seperti adegan film yang tidak lagi menyentuh hatiku. Bukan karena aku sudah sepenuhnya sembuh, tapi karena aku tahu aku harus merelakan. Begitu sampai di luar gedung pengadilan, aku menghirup udara dalam-dalam. Ada rasa lega yang sulit digambarkan, meskipun masih bercampur dengan getir. Hidupku memang sedang hancur, pekerjaan yang terbengkalai, gosip tetangga yang masih berhembus, dan hati yang penuh luka. Tetapi setidaknya aku bebas dari kebohongan yang selama ini mengikatku. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi istri yang bahagia di depan orang lain, atau membohongi diriku sendiri demi menjaga citra pernikahan. Hari itu, aku pulang ke rumah orang tuaku dengan langkah yang lebih ringan. Ibuku menyambutku di depan pintu, memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Pelukan itu terasa seperti rumah, tempat di mana aku bisa menaruh semua beban yang selama ini kupikul. Ayahku, yang biasanya jarang menunjukkan emosi, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Mereka tidak bertanya banyak, hanya memintaku beristirahat. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar lama yang pernah kutinggalkan setelah menikah. Lampu meja menyala redup, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan hatiku yang masih dingin. Aku menatap cermin di hadapanku. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah perempuan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Ada gurat lelah, ada mata yang sedikit kehilangan cahaya, tapi juga ada sesuatu yang baru, sebuah keteguhan yang lahir dari rasa sakit. Aku tahu perjalanan ke depanku tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika aku merasa rapuh, ketika ingatan tentang Bagas datang tanpa diundang. Akan ada saat di mana komentar orang lain menusuk lebih dalam daripada yang bisa kuterima. Namun aku juga tahu, setiap langkah yang kuambil mulai sekarang adalah milikku sendiri.
Tidak ada lagi kebohongan yang harus kujaga, tidak ada lagi peran yang harus kuperankan demi orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berdoa bukan untuk mempertahankan hubungan, melainkan untuk diriku sendiri. Aku memohon kekuatan untuk menyembuhkan luka, keberanian untuk membangun hidup baru, dan kebijaksanaan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Air mata jatuh membasahi pipi, tetapi kali ini rasanya berbeda. Air mata itu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa aku masih punya hati yang bisa merasakan, meski sudah retak berkali-kali. Aku memejamkan mata, membiarkan semua suara di luar meredam. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Kebebasan yang kudapatkan hari ini bukan hadiah, melainkan hasil dari keberanian untuk melepaskan. Dan melepaskan, meski pahit, kadang adalah bentuk cinta yang paling tulus. Cinta pada diri sendiri. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencoreng nama siapapun atau menabur kebencian di antara orang-orang. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah catatan hati, yang lahir dari luka terdalam dan pengalaman yang hampir mengikis habis rasa percaya diriku. Tujuanku sederhana, menjadi peringatan bagi siapa saja yang tengah berdiri di ambang keputusan besar, terutama keputusan untuk mengikat janji seumur hidup dengan seseorang. Karena aku telah merasakan sendiri, betapa pernikahan tanpa kejujuran sama saja seperti berjalan di atas tanah rapuh yang setiap saat bisa runtuh dan menelan kita ke dalam jurang gelap tanpa dasar. Ketika aku menoleh ke belakang, mengingat awal pertemuanku dengan Bagas, aku nyaris tak percaya bahwa semua kebaikan dan perhatian yang dulu membuatku jatuh hati, ternyata menyimpan rahasia besar yang tak pernah kubayangkan. Aku pernah memuji caranya memperlakukanku, memujanya karena kelembutan sikapnya, menganggapnya pasangan ideal. Namun kini, semua kenangan itu terasa seperti adegan sandiwara yang dirancang dengan sempurna, bukan untuk membangun masa depan bersama, tapi untuk menutup rapat rahasia yang ia jaga dengan segala cara. Aku bukan marah karena pilihan hidupnya, karena aku sadar setiap orang berhak mencintai siapapun yang ia inginkan. Yang melukai jiwaku adalah kebohongan yang ia pertahankan, bahkan setelah kami mengucap janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga. Selama pernikahan, aku mencoba menjadi istri yang setia, yang memahami, yang selalu mendukung. Aku menutup mata dari banyak hal aneh. Tatapan matanya yang sering kosong saat kami berdua, sikapnya yang mendadak berubah dingin, alasan-alasan yang terdengar mengada-ada ketika ia menghindar dari keintiman. Hatiku sempat berbisik, ada sesuatu yang salah. Namun aku memilih mengabaikannya, karena aku takut kebenaran yang kutemukan justru akan menghancurkan rumah tangga yang kucoba pertahankan. Kini aku tahu, mengabaikan intuisi adalah kesalahan fatal. Hari ketika kebenaran terungkap, aku seperti kehilangan pijakan. Dunia di sekitarku berubah buram, seakan semua warna memudar menjadi abu-abu. Bagas tidak hanya membohongiku, ia juga memanfaatkan ketulusanku untuk menutupi dirinya dari pandangan masyarakat. Pernikahan kami bukanlah rumah bagi dua jiwa yang saling mencintai, melainkan tameng yang ia pasang demi menjaga citra. Aku merasa direndahkan, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Saat itu aku mengerti, kebohongan yang dipelihara dalam hubungan bukan hanya membunuh cinta, tapi juga membunuh harga diri orang yang dibohongi. Keputusan untuk menggugat cerai bukanlah langkah yang kuambil dengan mudah. Ada pergulatan batin yang panjang, ada rasa kasihan yang berulang kali mencoba menahanku, ada kenangan yang terus membisiki untuk memberi kesempatan. Namun, setiap kali aku menatap wajahnya, aku tidak lagi melihat pasangan hidupku. Yang kulihat hanyalah seseorang yang telah menukar kejujuran dengan kenyamanan pribadinya. Bagas memohon agar aku merahasiakan semuanya. Ia berjanji akan berubah, atau setidaknya akan berusaha membuatku tetap di sisinya.
Tetapi bagaimana aku bisa kembali membangun rumah di atas pondasi yang sudah runtuh? Sidang perceraian menjadi saksi akhir dari bab kelam hidupku. Di ruang itu, suasana begitu tegang. Aku duduk berhadapan dengannya, sementara matanya tak berani menatapku lama-lama. Setiap pertanyaan hakim terasa menusuk. Setiap dokumen yang dibacakan terdengar seperti vonis atas semua kebohongan yang pernah ia lontarkan. Saat tiba giliran hakim mengetuk palu dan mengesahkan perceraian kami, hatiku terasa sesak. Aku menatapnya untuk terakhir kali dan berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Aku doakan kamu bahagia dengan pilihanmu, tapi aku berhak bahagia dengan pilihanku." Kata-kata itu keluar dari kedalaman jiwaku, bukan sebagai ungkapan kebencian, melainkan pernyataan bahwa aku memilih untuk memerdekakan diriku sendiri. Begitu meninggalkan ruang sidang, aku berjalan dengan langkah pelan. Air mata memang jatuh tanpa bisa kutahan, tapi kali ini bukan semata karena sedih. Ada rasa lega yang menyelinap di antara sesaknya dada. Hidupku memang porak-poranda untuk sementara. Tapi setidaknya aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku seperti baru saja keluar dari ruang gelap yang pengap menuju udara segar, meski jalan di depanku masih panjang dan penuh tantangan. Hari-hari setelah perceraian bukan berarti lebih mudah. Tetangga dan orang-orang sekitar mulai bergosip, sebagian bersimpati, sebagian lagi menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Ada yang berbisik di belakang, menyalahkanku, mengatakan aku istri yang tidak mampu membahagiakan suami. Setiap kalimat itu seperti panah yang menghujam dadaku, tapi aku memilih diam. Aku sadar, tak semua orang layak mendapat penjelasan. Yang paling penting adalah aku berdamai dengan diriku sendiri, dan itu membutuhkan keberanian serta waktu. Di titik ini, aku belajar bahwa luka paling dalam bukan datang dari pengkhianatan orang lain, melainkan dari saat kita mengkhianati diri sendiri dengan menolak mendengar suara hati. Aku menulis kisah ini bukan untuk membuka aib, melainkan untuk mengingatkan bahwa kejujuran adalah pondasi yang tidak bisa digantikan oleh cinta saja. Tanpa kejujuran, cinta hanyalah ilusi yang bisa hancur kapan saja. Bagi siapapun yang membaca tulisanku ini, dengarkan baik-baik bisikan hati kecilmu. Jika ada hal yang terasa ganjil, jangan bungkam demi menjaga penampilan atau demi menyenangkan orang lain. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang membuatmu kehilangan jati diri. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam kebohongan. Lebih baik terluka oleh kebenaran, daripada hidup nyaman di dalam kebohongan yang sewaktu-waktu akan berubah menjadi neraka yang sunyi. Kini, meski aku belum sepenuhnya sembuh, aku berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Luka ini mungkin akan selalu menjadi bagian dari diriku, tetapi luka yang sama juga menjadi pengingat betapa aku pernah kuat melewati badai. Dan aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjaga diriku sendiri lebih baik, tidak lagi menukar kejujuran dengan kenyamanan semu. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati dimulai dari keberanian untuk memilih yang benar, meski itu berarti berjalan sendirian. Kesimpulannya, pengalaman pahit ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati hanya bisa tumbuh di atas pondasi kejujuran. Kebohongan, sekecil apapun, akan merusak kepercayaan dan perlahan menggerogoti kebahagiaan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup bersama seseorang yang menyembunyikan bagian penting dari dirinya, apalagi jika itu berdampak pada hidup dan masa depan pasangan. Keberanian untuk mengambil keputusan, meski berat dan penuh air mata, seringkali menjadi satu-satunya jalan menuju kebebasan batin. Pada akhirnya, menghargai diri sendiri dan berani meninggalkan kebohongan adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita.